Berapa hari yang lalu saya bikin status di WhatsApp. Saya katakan orang yang selama ini saya serang dengan isu bapak politik identitas. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Ternyata melakukan sesuatu yang patut diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Seorang kepala daerah memberikan IMB, pendirian rumah ibadah non-muslim. Dan ini dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, orang yang selama ini saya serang dengan begitu ekstrimnya sebagai bapak politik identitas. Tetapi dia melakukan ini real. Saya secara pribadi, beberapa teman mungkin sudah tahu bahwa ke depan ada peluang saya menjadi pendukung Anies Baswedan. Ini pernyataan jujur saya, dan saya tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk menyatakan ini di publik. Satu kata dong buat orang yang tidak mendukung Bang Anies nantinya, ya dari sekarang apa yang Bang Anies mau bilang? Satu kalimat deh untuk menutup ini semua. Bagi orang yang sudah berkoar-koar dan atau nantinya dia memilih dengan pikiran bukan dengan emosi, tidak memilih Bang Anies, apa yang Bang Anies mau bilang? Dia terkawin jejak. Dulu ada seorang buzzer yang sangat membenci Anies Baswedan. Tapi Allah Maha membolak-balikan hati. Dan sekarang dia berbalik mendukung Anies Baswedan. Bagaimana alasannya? Ayo kita simak bersama-sama. Kebencian kalian untuk Pak Anies Baswedan tidak seberapa dibandingkan panas api kebencian yang berkobar di dada saya terhadap Pak Anies Baswedan. Saya nggak sekedar mengaku-ngaku. Anda bisa dengan mudah menemukan ratusan jejak digital saya berseliweran di sosial media. Anda bisa melihat betapa ekstrim, tajam, menukik narasi-narasi serangan politik saya terhadap Pak Anies Baswedan. Tapi itu dulu. Setiap orang punya alasan dalam membuat suatu keputusan. Begitu juga saya. Saya juga punya alasan ketika membuat keputusan mendukung Pak Anies Baswedan. Saya berpikir Indonesia membutuhkan sosok yang Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya di mulutnya saja. Indonesia membutuhkan sosok yang Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar dibuktikan dalam tindakan nyata. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI. Dia membagi hatinya tidak hanya untuk kaum muslim. Dia membagi hatinya secara adil untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu. Itu dibuktikan dengan merealisasikan izin bangunan rumah ibadah. Baik itu untuk kaum muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sama rata, adil, setara. Dan menurut saya, ketika kita mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah ada seorang kepala daerah menyerahkan izin bangunan rumah ibadah non-muslim. Itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Dan sebagai non-muslim, sebagai kaum minoritas, saya rasa saya butuh Pak Anies. Dan maaf bila saya berlebihan, menurut saya Indonesia butuh Pak Anies. Salam demokrasi waras, salam Bhinneka Tunggal Ika. Allah itu maha membolak-balikan hati. Ayo kita ikuti kata hati kita. Kata hati kita adalah Anies Baswedan. Panggil Fritz Alor Boy dari Alor perbatasan Timor Leste NTT. I see. Fritz, lu bilang lu dari Alor perbatasan Timor Leste dengan NTT. Ini Alor yang dimaksud apa nih? Apa tolong kasih paham beta, di Atambu ada kampung nama Alor kok atau apa nih? Soalnya saya tahu beta Alor itu pulau yang terpisah dengan Pulau Timor. Tapi Fritz bilang dia dari Alor
perbatasan Timor Leste dengan NTT. Coba teman-teman yang dari NTT kasih paham beta dulu. Di Atambu ada nama kampung Alor kok atau apa nih? Ini Frisi ini pendukung Anies nih, ya, pendukung Anies. Sekelas Refliaran salut. Itu yang kemudian informasi-informasi itu yang terngiang di telinga kita dalam imajinasi kita bahwa dia ini adalah pelaku politik identitas, ya, mengingat fenomena Pilgub DKI 2017 silam itu yang terus terngiang di dalam telinga kita, yang terus berputar di dalam imajinasi memori kita, sehingga semakin hari kebencian itu terus terpacu, terus bertumbuh di dalam hati kita, begitu. Tetapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika mendengar informasi ada sekian puluh IMB bangunan gereja direalisasikan oleh Pak Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI, ada hampir 50, belum terhitung rumah ibadah non-muslim yang lainnya, itu baru khusus untuk agama Kristen saja. Saya merasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang lain. Nggak mungkin orang ini bapak politik identitas. Nggak mungkin orang ini politikus rasis. Itu ada 34 IMB gereja, khususnya rumah ibadah Kristen di DKI. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang wali kotanya ditunjuk oleh gubernur cuma DKI Jakarta. Jadi wilayah DKI Jakarta itu sepenuhnya di bawah tanggung jawab gubernur. Coba kalau waktu itu Pak Anies gubernur di provinsi yang lain, sudah pasti nama beliau tidak terekspos soal IMB gereja. Sebaliknya, sosok politikus yang selama ini saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI justru membangun sebuah statement yang blunder besar. Bahkan menurut beta, membandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar soal IMB dan menolak timnas Israel itu bukan perbandingan yang komodo to komodo, melainkan kadal to komodo. Terkait dengan bagaimana pembangunan di Papua itu bisa setara dengan kawasan-kawasan lain di Indonesia. Kau baru datang sana terus kamu bilang mau bangun merata, kamu bikin apa? Kamu mau datang bikin rusak lagi kah? Tidak usah, kau mau habisi terlalu berlebihan. Bicara program saja. Papua sudah dibimbing baik sama Jokowi, jadi kau stop sudah. Kau stop bikin aneh-aneh. Kau sebagai gubernur DKI bukan. Bicara pencalonan Pilpres masih jauh. Apalagi gubernur Papua bukan kau. Baru kau bicara pembangunan di Papua. Tolak ukur dari mana, bos? Kau bicara tentang Papua. Kemarin sore mungkin kau baru datang lihat Papua. Kau bicara Papua. Papua itu bukan kayak di DKI Jakarta sana kau supaya kau bicara parkir air, rumah sehat, administrasi KTP udara. Nanti kau bikin kita otak talingkat. Contoh, kau bicara alat transportasi kaki. Kita ini bingung. Alat transportasi kaki, kalau seandainya saya pakai motor terus saya jatuh, umpamanya, yang mana yang mau diantar ke bengkel, yang mana yang mau diantar ke rumah sehat yang kau bilang? Kaki bisa diantar ke bengkel karena kau bilang itu alat transportasi. Nanti di bengkel orang bengkel bingung, bos. Jadi kau mohon izin Pak, kita ini tidak mengerti politik. Tapi dari kau kata-kata kita paham. Berarti kau tidak mampu. Kau mampu bicara, tapi eksekusi kau tidak berjiwa eksekusi. Jadi bos, kau bicara saja dengan kau otak, tapi jangan kau kasih bodoh orang Papua. Orang Papua itu lihat kau bahasa cuma cenderung mau tertawa.
Kau Jakarta saja tidak maju, kau bikin bambu betuka itu, bikin kerangka batu. Aduh, kita tidak mengerti kok. Kau bikin barang-barang itu di sini, aduh sio. Minta maaf, saya bukan bicara untuk mewakili Papua, tidak. Tapi saya lihat macam kau bicara tentang orang Papua, aduh sayang sih. Cara kelas. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bismillah, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu kepada saya untuk kita semua. Sekarang saya tanya siapa anak angkat yang pertama. David, kok kelas berapa? 4. Kelas 4 SD ya? Kok kenal orang yang tadi bicara di HP kan terada? Terada. Kok terada kenal? Tidak kenal. Betul, jangan tipu bapak. Betul. Bapak tanya kau lagi. Kamu di sekolah itu, ibu guru mengajar kamu itu Presiden Republik Indonesia siapa? Pak Joko Widodo. Bapak? Joko Widodo. Oh, Bapak Joko Widodo. Berarti yang tadi dia bicara itu siapa? Tidak kenal. Oh, berarti Bapak yang tadi itu dia hanya bicara kaleng-kaleng saja. Iya. Minta ini saya bukan angkat asli orang Papua yang bicara, karena dia dapat pelajaran di sekolah. Pemilihan presiden baru 2024. Bapak itu masih bakal calon. Belum calon, Pak. Koalisi pun belum sinkron. Belum bersinergi, Pak. Tapi Bapak sudah memperdaya rakyat. Bapak itu padahal seorang dosen, mantan gubernur, mantan menteri pendidikan, tapi Bapak bisanya memperdaya, bukan mencerdaskan. Hari ini memang orang udah cerdas, tanpa Bapak cerdaskan juga orang sudah cerdas. Melihat cara Bapak ini, mungkin orang geli-geli ketawa-ketawa. Bapak ini mabuk, gila, atau apa ya, atau sakit penganggurannya, kan jadi pikiran orang seperti itu, Pak. Harusnya Bapak malu dengan diri sendiri. Bakal calon juga belum, calon juga belum, udah kampanye. Itu waras, Pak. Jadi tolong jangan mabuk lah, Pak. Ambisi Bapak ini yang membuat orang tidak respect dengan Bapak. Bapak terlalu ambisi, dan akhirnya orang jadi berpikiran bahwa Bapak itu hanya ambisi, bukan rela, bukan kepingin jadi pelayan rakyat, melayani rakyat, bukan. Anda itu kepingin jadi presiden, itu aja jatuhnya. Jadi sekarang Pak Anies, warga udah cerdas, ya. Di mana-mana internet sudah ada, orang sudah bisa melihat bagaimana sepak terjangnya Bapak itu, orang tahu. Walaupun banyak kata-kata, jatuhnya orang berpikir Bapak itu pintarnya bicara sama seperti ini sekarang. Jadi biarlah kita sekarang membicarakan pemerintahan yang sekarang dulu. Yang perlu diapresiasi, diapresiasi. Yang perlu dikritik, silakan dikritik, gitu loh. Dianggap memprovokasi masyarakat dan umat, pihak Gereja Katolik copot spanduk yang menyatakan masyarakat NTT tolak Anies Baswedan jadi capres. Ya, spanduk tersebut sebelumnya dipasang dekat kompleks gereja dan rumah pastor. Warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan pemasangan spanduk yang berisi masyarakat NTT tolak Anies Baswedan jadi capres. Baliho tersebut terletak di perempatan Jalan Lingkar Luar Maumere dan juga di kompleks Gereja Katedral Maumere, Jalan Monsinyur Sugio Pranoto. Dalam kaitan diketahui bahwa Anies Baswedan berencana melakukan kunjungan ke Papua untuk menghadiri peresmian kantor DPW Nasdem serta kegiatan lain yang dinilai sebagai bagian dari politik praktis. Mencermati hal itu, kami masyarakat Tabi Sereri menolak kedatangan Anies Baswedan yang dikhawatirkan akan membawa permainan politik identitas ke Papua. Kami juga menolak dijadikannya komoditi politik praktis yang dapat
mengganggu stabilitas Kamtibmas di Papua. Pernyataan sikap. 1. Kami masyarakat Tabis RRI mendesak agar Anies Baswedan membatalkan rencananya ke Papua karena dapat membuat gaduh. 2. Kami masyarakat Tabis RRI cinta damai dan menolak adanya permainan politik identitas yang dapat memicu konflik seperti di Jakarta. 3. Kami masyarakat Tabis RRI menolak dimanfaatkan sebagai komoditi politik praktis. Demikian dan terima kasih. Oke, tenang tunggu. Tapi pertanyaan saya sebaliknya adalah, kalau hal si kecil mewujudkan izin rumah ibadah non-muslim saja tidak mampu Anda lakukan, tidak berani Anda lakukan, lantas apa yang bisa membuat saya yakin bahwa Anda dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dari itu? Kalau hal si kecil izin rumah ibadah non-muslim saja tidak mampu Anda lakukan dalam track record kepemimpinan Anda sebagai seorang pelaksana negara misalnya. Saya sampai dengan detik ini tidak mengerti dan tidak paham dengan sebagian orang yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi, lalu kemudian mereka pindah dukungan atau beralih dukungan ke Anies Baswedan hanya karena Anies dinilai oleh mereka selama menjabat sebagai Gubernur DKI, dia memberikan IMB gereja dan mengunjungi gereja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan hanya karena itulah mereka kemudian membangun narasi kalau Anies Baswedan bukanlah bapak politik identitas. Mereka kemudian mencuci tangannya Anies dan menyampaikan bahwa Anies Baswedan adalah bapak toleransi. Anies Baswedan adalah bapak pluralis dan sosok yang menurut mereka merangkul semua golongan. Bagi saya pribadi, apapun upaya dan berbagai cara yang mereka lakukan untuk mencuci muka atau tangannya Anies dari sematan bapak politik identitas itu tidak akan berhasil. Toh sebagian besar masyarakat Indonesia tetap kekeh mempertahankan untuk menyematkan Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia. Dan itu bukan tanpa alasan. Dan rekam jejak Anies sebagai bapak politik identitas itu tidak akan pernah hilang dari ingatan masyarakat Indonesia. Waktu itu Anies benar-benar memanfaatkan kelompok radikal, dan begitu juga sebaliknya kelompok radikal membutuhkan Anies Baswedan. Dan kelompok radikal yang mendukung Anies itu ada banyak sekali. Ada yang dari FPI, HTI, NII, Wahabi, Salafi, mantan teroris, dan masih banyak yang lainnya lagi. Pokoknya rata-rata mereka itu datang dari kelompok perusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu kali lagi, aneh saya melihat ada sekelompok orang yang beralih dukungan atau pindah dukungan dari Ganjar Pranowo ke Anies Baswedan hanya karena Anies memberikan IMB gereja dan mengunjungi gereja. Pertanyaannya adalah, apakah NKRI-nya seorang Anies, kebinekaannya seorang Anies, nasionalismenya seorang Anies itu hanya dilihat dan diukur dari dia memberikan IMB gereja? Apakah karena dia sudah memberikan IMB gereja, lantas kita langsung mencapnya sebagai sosok yang berbineka, nasionalis, dan pluralis? Kok segampang itu? Urusan bangsa ini bukan hanya pada urusan memerangi intoleransi, kemudian memberikan IMB gereja dan mengunjungi gereja saja, bos. Persoalan semacam itu hanyalah bagian dari komponen-komponen yang kecil saja. Tapi lebih dari itu, ada banyak persoalan bangsa yang jauh lebih kompleks, lebih luas lagi. Ada persoalan ekonomi, sosial politik, terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, dan lain sebagainya. Tantangan bangsa ini semakin berat ke depannya. Bukan hanya kita menghadapi tantangan dari dalam negeri saja, tapi juga bangsa ini menghadapi tantangan dari luar negeri juga. Dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana menghadapi persoalan ekonomi dunia,
masalah geopolitik dan Indonesia yang hari ini berhadapan dengan negara-negara barat terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor bahan mentah Indonesia ke Eropa seperti nikel, kemudian membuat negara-negara Eropa marah. Apakah Anies dan pendukungnya sudah berpikir jauh sampai di situ? Ataukah mereka masih berkutat seputar gagasan ke narasi, narasi ke karya, dan karya ke kata-kata saja ketika Anies berpidato yang kemudian membingungkan orang? Apakah capres tipe model Anies ini bisa bekerja untuk menghadapi segala tantangan itu? Ataukah hanya modal bacot doang tanpa merealisasikan berbagai tantangan bangsa ini ke depan? Saya malah meragukan capres modal lip service ini bisa bekerja. Karena manusia yang satu itu bukan tipe eksekutor dan sama sekali tidak punya jiwa kerja. Yang ada hanyalah banyak omong tapi isinya angin. Saya setuju persoalan intoleransi harus diberantas. Saya setuju Anies berikan IMB gereja. Saya setuju Anies mengunjungi gereja di saat hari raya keagamaan. Tapi itu hanyalah bagian dari komponen yang kecil. Tapi masalah dan tantangan bangsa ini ke depan, saya 1000% yakin Anies itu tidak mampu bekerja dan menyelesaikannya. Lalu ada lagi yang bilang Anies sudah melakukan hal-hal yang kecil seperti memberikan izin membangun rumah ibadah agama-agama minoritas. Kalau capres yang lain belum melakukan atau bertindak dengan sesuatu yang kecil atau hal-hal yang kecil. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang besar yang kemudian menjadi pegangan mereka untuk yakin dan percaya bahwa capres yang lain juga akan sanggup melakukan hal-hal yang besar? Seperti yang mereka yakini hari ini bahwa Anies mampu melakukan hal-hal yang kecil seperti memberikan izin membangun rumah ibadah agama-agama minoritas di Jakarta, maka mereka yakin Anies mampu melakukan hal-hal yang besar demi perbaikan bangsa ini ke depannya. Dan jawaban dari saya begini, memangnya hanya Anies Baswedan saja yang sudah melakukan hal-hal yang kecil seperti berikan atau bagikan IMB untuk rumah-rumah ibadah agama-agama minoritas yang selama ini kalian banggakan? Capres lain juga sudah melakukan hal-hal kecil. Ganjar misalnya, selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sudah banyak kebijakan-kebijakannya yang sangat toleransi. Ganjar ketika berbicara di hadapan para ASN di Pemprov Jawa Tengah mengancam akan memecat para ASN apabila mereka kedapatan terafiliasi atau bergabung dengan ormas radikal intoleran seperti FPI, HTI, NII, PKI, Komunis, Khilafah, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya ASN, para kepala sekolah apabila kedapatan bergabung dengan ormas-ormas radikal tersebut, maka konsekuensinya dipecat dari kepala sekolah. Ganjar juga selama ini sering mengunjungi rumah-rumah ibadah umat minoritas, memantau kesiapan rumah ibadah agama-agama minoritas dalam menyambut hari rayanya, ikut mengucapkan selamat kepada umat agama lain ketika merayakan hari besar agamanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya Anies saja yang membuat kebijakan toleransi kepada umat agama minoritas, tapi juga Ganjar Pranowo. Tapi di mata saya, baik Anies maupun Ganjar itu tetap beda dalam hal toleransi, bos. Ganjar tidak pernah memainkan politik identitas, apalagi membiarkan politik identitas itu terjadi ketika dia maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Dan ketika terpilih, dia bertindak dan membuat kebijakan yang toleransi itu sangat natural atau alamiah sekali, tanpa settingan. Tapi sebaliknya Anies yang punya track record sebagai bapak politik identitas, ketika dia bertindak toleransi, sangat kental sekali dengan drama settingan, sangat kental dengan kemunafikannya, sangat kental cara dia cuci tangan dari sematan bapak politik identitas Indonesia. Dan satu lagi untuk para pendukung Anies Baswedan. Anies itu didukung oleh kelompok radikal seperti HTI, FPI, NII, Khilafah, mantan teroris. Itu fakta.
Jadi, semisalnya Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, maka kelompok ini akan berkuasa kembali dan akan melakukan tindakan intoleran lagi. Dan saya yakin para pelakunya tidak mungkin di bawah pemerintahan Anies, mereka akan tersentuh hukum. Misalnya nih, Rizik Syihab bertindak intoleran. Apakah Rizik akan diproses hukum di era Presiden Anies? Rasanya tidak mungkin. Karena biar bagaimanapun, Anies pasti akan membelanya karena sebagai bentuk balas jasa politik Rizik Syihab yang sudah mengerahkan anggota laskar kadrunnya dan para petinggi petamburannya untuk mendukung Wan Toa, Wan Abut, Anies Baswedan. Nah, bagaimana dengan sikap pendukung Anies akan segala kemungkinan seperti itu kelak terjadi jika Anies Edan benaran terpilih jadi presiden? Silakan kalian jawab, saya tunggu. Sekian.